بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin muslimat para jamaah salat subuh di Masjid Al-Mu'minun ya. Semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang diuji adalah amal perbuatannya. Di antara yang diuji oleh Allah taala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji kalian. Untuk dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Jadi amal ibadah ini, amal perbuatan adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menerima yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu zat yang maha baik, maha suci. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Maka yang harus dipersiapkan oleh seorang hamba untuk hari kiamat itu adalah yang terbaik. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan balik bertanya kepada para sahabat tersebut, "Wa madza a'adatta laha?" Dan apa yang kau siapkan untuknya? Tentang kapan hari kiamat itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Itu urusan yang mengaturnya, yang menentukannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi kepentinganmu adalah, dan kewajibanmu adalah, madza a'datta laha, apa yang kamu siapkan untuknya. Itu perkaramu, itu urusanmu ya. Jangan ditanya kapan hari kiamat. Itu hanya Allah yang mengetahui, yang maha mengetahui waktunya. Tapi lakukanlah apa yang menjadi kepentinganmu, menjadi kewajibanmu, yang karenanya Allah menciptakanmu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengajarkan kepada kita cara berpikir. Cara berpikir yang lurus, yang benar. Apa yang menjadi kepentingan kita? Agama kita, kepribadian kita, dunia kita, akhirat kita. Itu yang kita lakukan. Tapi porsi terbesar adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia itu hanya
la wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia ini. Bukan setengah bagian, tidak. Bagian secukupnya. Itu yang kamu ambil dari dunia ini. Adapun selebihnya adalah untuk akhirat. Untuk akhirat. Baik. Ini sebagai muqaddimah. Ya. Yang ingin saya sampaikan insyaallah pada kesempatan yang baik ini, yaitu bagaimana kita ini menciptakan atau menjadikan ibadah kita ini berkualitas. Ini yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian terbaik amal perbuatan kalian? Ada poin-poin penting yang harus kita pahami sebelum kita memasuki pada kiat-kiat agar ibadah kita ini berkualitas. Poin yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini ya, adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini poin terpenting harus kita pahami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah menyembah aku. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ini satu informasi yang sangat bermanfaat. Nah, disinilah letaknya perbedaan antara orang beriman yang memiliki pedoman hidup dan orang yang tidak beriman yang tidak tahu untuk apa mereka hidup di dunia ini. Ini poin terpenting. Bahwa orang beriman, dia memiliki pedoman dalam hidup ini. Dia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya mereka mengetahui arti kehidupan. Ya. Bahwa hidupnya mereka di dunia ini tidak sekedar hidup seperti binatang, tidak. Hanya makan, minum, kawin, punya anak, punya istri. Tidak. Tapi memiliki satu tujuan tertentu dalam hidup ini. Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya ya, untuk beribadah pada Allah, Allah mengingatkan tentang nikmat ciptaan ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kalian, sembahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi Allah ingatkan kepada kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah pada Allah Ta'ala, Allah ingatkan nikmat penciptaannya. Jadi Allah menciptakan hamba-hambanya ini adalah satu nikmat. Yang tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan semua fasilitas kepada manusia agar mereka beribadah menyembah Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi poin pertama, Allah menciptakan hamba-hambanya adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, apakah tatkala Allah menciptakan hamba-hambanya dan Allah menyebut hikmah dari penciptaan tersebut adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apakah Allah memerlukan ibadah mereka atau tidak?
Dia menciptakan untuk menyembahnya. Seakan-akan Allah itu butuh kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ini penting. Jawabannya adalah tidak. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan hamba-hambanya, lalu Allah menyebutkan hikmah penciptaan hamba-hambanya adalah untuk beribadah menyembah Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah tidak membutuhkan ibadah mereka. Karena dikhawatirkan kita menyangka bahwa Allah ini membutuhkan ibadah kita. Ini bahaya. Ya. Maka yang harus digarisbawahi bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ya. Tetapi justru kita yang memerlukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hakikat kehidupan dalam ibadah. Ya. Itulah hakikat kehidupan. Yaitu dengan beribadah kepada Allah. Jadi ini poin penting bahwa Allah tidak membutuhkan. Kita yang membutuhkan Allah Ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa ditegaskan oleh Al-Quranul Karim ya tentang hal ini dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-57. Ya. Allah menyebutkan setelah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah menyembah aku. Apa kata Allah Ta'ala? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka ya rezeki. Aku tidak butuh dari mereka rezeki. Dan aku tidak mengharapkan dari mereka memberi aku makan. Karena Allah tidak makan, Allah tidak minum. Ya, jadi Allah tidak membutuhkan. Ketika Allah menciptakan manusia untuk beribadah pada Allah Ta'ala, Allah tidak mengharapkan satu maslahat pun dari ibadah mereka. Tidak ada kepentingan. Karena Allah zat yang maha kaya. Allah zat yang maha kaya. Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Tapi hamba-hambanya lah yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir kepada Allah. Ya. Kalianlah yang miskin pada Allah. Kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian pada ayat ke-16 Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah in yasha yudhibkum. Ayat ke-16. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Apabila Allah menghendaki, kalian semuanya dilenyapkan, dibinasakan, dan Allah akan datangkan ciptaan yang baru. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan kita. Jangan pernah terlintas dalam hati kita, dalam benak kita, bahwa Allah membutuhkan kita. Aku disuruh sujud pada Allah karena Allah butuh pada sujudku. Tidak, sama sekali tidak. Karena Allah maha kaya. Ya. Kalian yang butuh pada Allah.
Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian yang butuh pada Allah. Kalian yang fakir pada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. In yasha yudhibkum. Kalau dia kehendaki, dia akan lenyapkan kalian semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah ciptakan yang lainnya. Dan Allah ciptakan yang lainnya. Allah tidak butuh kalian. Ini poin yang kedua. Di dalam hadis qudsi, masih pada poin kedua. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala berfirman. Hadis qudsi ini adalah, ya ini lafadznya, redaksinya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim redaksinya dan maknanya itu dari Allah. Diturunkan melalui Jibril, itu Al-Quran. Tapi hadis qudsi tidak. Langsung Allah ilhami kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Redaksi dari beliau. Itu hadis qudsi namanya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Artinya, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kamu sekalian sampai yang terakhir, dari golongan manusia dan golongan jin, semuanya bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan satu kualitas yang sama, tidak berbeda-beda, semuanya bertakwa, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Tidak akan menambah. Jadi semua kita yang bertakwa, imannya satu derajat, yakni sama semuanya, hatinya semua bertakwa. Dari golongan dari Nabi Adam sampai cucunya yang terakhir lahir di muka bumi ini, semua bertakwa. Dari iblis sampai anak turunan yang terakhir, ya, semua misalnya bertakwa pada Allah Ta'ala, maka semua ketakwaan itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'at. Seandainya kalian semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari golongan jin dan golongan manusia, semuanya durhaka kepada aku, durhaka pada Allah, semuanya kufur, tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka perbuatan kalian semua itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan kita. Jangan kita ini pernah mengira bahwa Allah butuh pada kita. Wallahi tidak. Allah tidak membutuhkan kita. Ini supaya kesombongan kita ini ditekan. Keangkuhan kita ini supaya ditekan, dihilangkan dari hati kita. Agar kita ini tawadhu. Jangan sombong. Jadi Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Dan Allah ketika memerintahkan mereka beribadah pada Allah, Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah mereka. Yang membutuhkan Allah Ta'ala adalah para hambanya. Ya, kita yang fakir pada Allah. Maka kita selalu minta pada Allah, mohon pada Allah setiap saat.
Pagi hari kita membaca apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua keadaanku. Ini kalimat yang umum. Keadaan lahir, keadaan batin, keadaan ekonomi, ya, keadaan macam-macam, ya. Jadi doanya umum, mencakup semua keadaan kita. Aslih li sya'ni kullah. Kemudian apa kita katakan? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah ya Allah engkau biarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya satu kedipan mata. Berarti kita membutuhkan Allah ini setiap saat, ya. Tidak pernah tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Satu kedipan mata kita ditinggalkan oleh Allah, binasa kita. Ini kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga. Poin ketiga, bahwa ibadah yang kita lakukan, yang Allah perintahkan kita beribadah pada Allah, itu kemaslahatannya, kebaikannya, manfaatnya hanya kembali kepada diri kita. Harus kita tanamkan ini, bahwa aku beribadah pada Allah untuk kepentinganku, bukan kepentingan Allah. Semua ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah untuk kepentingan kita sendiri. Manfaatnya kembali pada diri kita. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah itu, sedikit pun tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Fussilat, antaranya Fussilat ayat 46, Allah Azza wa Jalla berfirman, man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka manfaat amal soleh itu li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, surat Bani Israel, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Dan apabila kalian berbuat keburukan, maka juga kembali menimpa diri kalian sendiri. Jadi poin-poin ini harus kita tanamkan dalam diri kita, supaya kita yang beribadah itu bagus ibadah kita, tahu tujuan kita ibadah. Bahwa ini kepentinganku, perluanku, ya. Maka ketika kita memberi infak, ketika kita sholat, ketika kita sedekah, ketika kita puasa, semua ini adalah investasi diri kita sendiri, untuk kita, bukan untuk yang lainnya. Investasi itu tidak hanya rumah, bangunan, ya. Untuk anak cucu, gampang anak cucu, insya Allah yang ngatur, ya. Kita hidup untuk kita, ya. Anak cucu kita serahkan pada Allah Ta'ala, yang penting kita dididik mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, manhaj yang benar. Selebihnya alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kita bertawakal. Mereka hidup bukan di zaman kita, ya. Biarkan mereka, yang penting tanamkan mereka agama yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, mengikuti Quran dan Sunnah, pemahaman salaf soleh, tanamkan. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki Allah akan memberikannya, bukan kita. Baik. Poin yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menciptakan hamba-hambanya dan menempatkan mereka di bumi ini untuk
hikmah yang sangat mulia, yaitu beribadah menyembah Allah Ta'ala, Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Tetapi Allah mengutus para rasul. Jadi poin keempat adalah Allah mengutus para rasul. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan pada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Karena ini poin penting. Ibadah itu ada tuntunannya. Bukan setiap orang melakukan ibadah semaunya. Tidak. Dan Allah tidak membiarkan hamba-hambanya diciptakan untuk beribadah pada Allah. Lalu Allah biarkan mereka begitu saja. Tidak. Itu mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Makanya Allah mengutus para rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Karena ibadah ini ada aturannya. Ibadah itu bukan hawa nafsu. Ibadah itu bukan perasaan. Ibadah itu bukan semau aku. Ya, tidak. Tapi ada aturannya. Ada garis-garisnya. Ketentuan-ketentuannya. Ya. Kalau seandainya ibadah itu setiap orang boleh melakukan ibadah, menciptakan ibadah semaunya dia, ya tidak perlu Allah mengutus para rasul. Ngapain mengutus para rasul? Ya. Cukup masing-masing duduk, renung, sudah ibadah. Atau menyembah apalah. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi SAW sebagai Rasul yang terakhir untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ibadah itu ada landasannya. An-Nabi alaihissalam ketika beliau mengajarkan pada para sahabatnya bagaimana tata cara sholat. Ya, beliau naik di tempat yang agak tinggi, beliau lakukan sholat. Kemudian setelah sholat, setelah memberi contoh, apa yang beliau ucapkan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika ibadah haji juga demikian. Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dari aku cara manasik kalian. Ketentuan-ketentuan zakat, ketentuan-ketentuan puasa, semua itu dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita cermati rukun Islam yang pertama itu sebetulnya konsep dalam ibadah. Ya. Konsep dalam ibadah. Ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. 5 rukun. Yang pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. 5 arkanul Islam. Semua yang 4 ini berlandaskan ini. Yang pertama. Semua yang 4 ini berlandaskan yang pertama. Artinya seorang ketika dia sholat, wa iqamis shalah, sholatnya harus karena asyhadu an la ilaha illallah. Caranya harus asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam mengerjakan sholatnya dan mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikatnya. Puasa pun begitu. Seorang berpuasa karena Allah sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Seorang mengeluarkan zakat karena Allah juga sesuai ketentuan dari Rasulullah SAW. Seorang berjalan ibadah haji juga karena Allah. Ya, dan harus sesuai dengan ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu landasan. Makanya kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini menunjukkan apa? Keikhlasan dalam beramal.
Ya, bahwa kita ibadah, sholat dan yang lainnya dari amal-amal ibadah yang kita lakukan murni karena kita bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka semua peribadatan kita ini harus karena Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah persaksian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah yang terakhir yang harus jadikan uswatun hasanah, qudwah, contoh. Maka harus ikut jalan beliau. Tata cara beliau dalam beribadah. Harus. Tidak bisa kita membuat ibadah semaunya kita. Dan Allah tidak menerima. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal dianggap amal itu ibadah, tapi bukan atas perintah kami, kata Nabi SAW, maka amalnya tertolak. Amalnya tidak diterima. Walaupun orang yang mengerjakannya yakin seyakin-yakinnya amalnya diterima. Tetapi ketika bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka amal itu tertolak. Walaupun dia yakin. Karena apa? Ini poin penting. Keyakinan seseorang kepada sesuatu tidak akan merubah hakikat sesuatu itu. Ya. Keyakinan seseorang terhadap sesuatu tidak akan merubah hakikat sesuatu. Keyakinan orang-orang Nasoro bahwa Allah memiliki anak, ya, tidak akan merubah hakikat bahwa Allah tidak punya anak. Pahamin ya? Keyakinan orang yang menyimpang dari jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang dia lakukan diterima oleh Allah Taala itu tidak merubah hakikat sabda Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal bukan perintah kami, amalnya tertolak. Yang dipegang mana? Keyakinan orang ini atau hadis Nabi SAW? Mana yang dipegang? Ya hadis Nabi yang dipegang. Anda boleh yakin, silahkan Anda yakin. Tapi saya punya pedoman. Anda punya pedoman keyakinan, silahkan Anda yakini. Tapi saya punya pedoman. Pedomannya as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jujur, orang yang benar. Nah ini poin-poin yang harus kita pahami dalam hidup ini. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, umur kita untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Hidup ini ada batasnya. Ya. Nah oleh karena itu landasan dari ibadah yang kita bangun atau yang dibangun oleh Islam adalah dua hal ini. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini dalam asyhadu an la ilaha illallah. Mengikuti Rasulullah SAW dalam asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keikhlasan dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Rabbul alamin, la syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Ya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang aku diperintahkan. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya untuk Allah, hidup hanya untuk Allah, mati hanya untuk Allah. Itu hakikat seorang mukmin. Tapi dari 4 poin yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh ayat 162 Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita ingin introspeksi diri, ambil 1 poin pertama, sholat. Sudahkah kita ini sholat betul-betul karena Allah? Ini perlu kadang-kadang muhasabatun nafs, introspeksi diri. Tidak perlu dijawab, kita sendiri mikirkan diri kita.
supaya kita memperbaiki. Tujuan adalah untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki niat-niat kita, tujuan-tujuan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Belum yang kedua, wa nusuki, ya, ibadahku. Belum yang ketiga, hidupku. Belum yang keempat, matiku. Ya. Satu poin pertama lah, kalau kita bisa muhasabah, introspeksi, merenungkan suatu hal yang besar. Ya. Makanya seorang mukmin itu dia tidak tergiur dengan amalnya. Dia tidak tertipu dengan amal ibadahnya. Ya. Dia selalu merasa bahwa amal ini sedikit, tidak ada apa-apanya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, ini satu hikmah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap di atas yang berilmu itu ada yang lebih. Nah, ketika seorang merasa dirinya bahwa dia telah berbuat suatu ibadah, amal yang besar misalnya, hendaknya dia merenungkan bahwa ada orang lain yang jauh lebih besar, lebih baik darinya. Sehingga dia itu tawadhu. Dia itu rendah hati dari amal ibadahnya. Ya. Sekarang bagaimana upaya-upaya agar kita ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Tadi yang saya berikan semua itu sebetulnya insya Allah paling tidak merubah pola pikir kita. Saya bisa lebih konsentrasi, lebih tahu, pahami tentang ibadah itu sendiri. Tentu ibadah akan berkualitas. Ya, yang pertama adalah dengan mengikhlaskan amal ibadah itu karena Allah Ta'ala. Ya, ini jelas kalau ini sudah disebutkan tadi. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keikhlasan itu jangan dikira gampang. Keikhlasan itu banyak tantangannya. Keikhlasan itu berat. Dia memerlukan iman yang kuat kepada Allah Ta'ala. Memerlukan keyakinan yang besar di sisi Allah, bahwa Allah akan memberikan dia sesuatu yang Allah janjikan. Karena kita ini memiliki hawa nafsu. Dan yang namanya nafsu itu senang dipuji, senang disanjung. Ya. Makanya para ulama mengatakan, mengapa keikhlasan itu sulit bagi nafsu ini? Karena nafsu ini tidak mendapat bagian. Kalau orang itu ikhlas, sementara dia minta bagiannya. Bagian yang diminta oleh jiwa kita ini, hawa nafsu kita ini, pujian, sanjungan, ya. Itu yang diminta, dituntut. Nah, ketika orang itu ikhlas pada Allah Ta'ala, nafsu ini tidak dapat bagian. Makanya berat bagi nafsu ini. Berat. Karena dia tidak mendapat bagian. Nah, oleh karena itu, bagaimanapun seorang tetap harus berupaya untuk dia tetap ikhlas dan selalu ikhlas dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu menjadikan amal ini pertama kali syarat diterimanya amal kita adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3 Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya yang hanya milik Allah itu, artinya yang hanya diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu ad-dinul khalis, ibadah yang murni, yang betul-betul diserahkan hanya untuk Allah. Itu yang Allah terima. Adapun yang tercemar, yang ada kaburnya, ada ketidakjelasannya, ada pencemarannya oleh yang lainnya, itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla hanya yang murni untuk Allah semata. Makanya ketika 3 orang bepergian, kemudian mereka di dalam gua, ya, harus nginap di situ, lalu jatuh batu menutupi pintu, mereka bertawassul pada Allah dengan masing-masing dan amal yang mereka betul-betul ikhlas karena Allah. Itu yang bermanfaat.
Jadi gambaran seperti apa sih keikhlasan itu? Ya contohnya kasus kejadian itu. Mereka bertawassul pada Allah. Ya Allah, yang satu mengatakan, ya Allah, aku pernah memiliki 2 orang tua. Yang tua renta mereka ini dan itu. Ya, suatu saat aku pergi, pulang terlambat, mereka sudah tidur. Dan aku duduk ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia berdiri memegang susu itu, air susu itu. Sampai mereka terbangun orang tuanya. Anak-anaknya merengek, ya, minta tidak diberikan. Karena dia berbakti pada orang tua karena Allah Ta'ala. Ya. Mukhlis betul orang itu. Maka terbuka pintu itu. Nah, sekarang coba kita ini dalam beribadah pada Allah. Jadi itu contoh-contoh keikhlasan. Ya. Nah, maka tinggal kita luruskan niat kita, luruskan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh dan gambaran. Yang kedua, supaya amal kita yang berkualitas adalah tentu syarat yang kedua, mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah suri teladan kita. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini syarat kedua terimanya amal ibadah, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika beribadah pada Allah Ta'ala, hendaklah seorang menyertai dalam ibadah itu 3 arkanul ibadah. Artinya 3 rukun ibadah. Yang mana 3 hal ini harus ada dalam semua ibadah kita pada Allah Ta'ala. Yaitu cinta, takut, dan harapan. Kita beribadah pada Allah Ta'ala karena kita cinta pada Allah Ta'ala. Ya. Dan menumbuhkan cinta pada Allah Ta'ala ini juga memerlukan ceramah khusus. Ya. Panjang. Tapi intinya orang mukmin itu mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman mereka lebih mencintai Allah. Jadi ada cinta kita dalam diri kita pada Allah Ta'ala dalam melakukan ibadah. Karena apa? Allah banyak. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita mencintai Allah karena karunia Allah yang demikian besarnya kepada kita. Terutama hidayah. Terutama taufik. Ya. Menjadi orang beriman. Ini satu hal yang luar biasa. Ya. Di antara nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua, al-khauf. Dalam beribadah pada Allah harus ada rasa takut dalam diri kita. Kenapa harus ada rasa takut? Karena ada ancaman. Orang yang meninggalkan ibadah pada Allah diancam oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, karena kami dahulu tidak sholat. Jadi harus ada rasa takut. Ketika seorang mengeluarkan zakat, dia karena cinta pada Allah, juga karena takut pada Allah. Allah memerintahkan, mewajibkan mengeluarkan zakat. Ya. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, ada ancamannya. Apa ancamannya? Hartanya nanti akan menjadi, kalau emas perak akan menjadi setrika. Punggung-punggungnya setrika dari kiamat. Ya. Dengan setrika dari hartanya itu sendiri. Jadi harus ada rasa takut. Kalau kita meninggalkan kewajiban kita diancam oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga yang harus kita miliki dalam ibadah kita ini. Harus ada, yaitu adanya harapan.
Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita beramal, kita berbuat, yang kita harap adalah apa? Rahmat Allah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini yang disebut oleh para ulama dengan 3 rukun ibadah yang harus ada dalam setiap ibadah kita. Cinta, takut, dan harapan. Karena seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berbuat dosa, bermaksiat, segera kembali pada Allah. Bertobatlah pada Allah. Amal perbuatan-perbuatan kebaikan, mudah-mudahan dan amal-amal kebaikan itu akan menghapus amal keburukan. Jadi sertailah ibadah kita dengan 3 hal ini. Kemudian yang keempat, agar ibadah kita ini berkualitas. Hendaknya dalam melakukan amal ibadah itu kita bersegera, jangan menunda-nunda. Ya, makanya ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya atau seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ya. Nah, ini menunjukkan kesegeraan. Tidak menunda-nunda. Apalagi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat memerintahkan bersegera beramal. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga yang luas langit dan bumi. Ya, itu segera. Karena apa? Kita ini tidak tahu. Sekarang ini banyak orang yang dulu yang di saat haji itu masih muda mengerjakan ibadah haji, itu ditunda-tunda. Sekarang menyesal mereka. Ya Allah, seandainya dulu ya aku lakukan ibadah haji hanya 7 juta, langsung daftar, langsung berangkat. Sekarang antrean 20 tahun. Kalau masih hidup. Ya. Makanya seorang tidak tahu apa rintangan-rintangan depan itu, tidak tahu kita ini. Oleh karena itu kalau ada kesempatan, ayo segera, jangan menunda-nunda amal ibadah itu. Ya. Jangan menunda-nunda amal ibadah itu. Segera lakukan. Karena kita tidak tahu penghalang-penghalang di depan, kita tidak tahu. Kemudian iman itu pasang surut. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Maka di saat kita semangat, ayo kerjakan. Jangan menunda. Kemudian yang berapa? Yang kelima, agar ibadah kita ini berkualitas, beramallah dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika melakukan ibadah itu jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Tapi harus dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mengharuskan, mencatat, jadi mewajibkan perbuatan baik itu dalam segala hal. Artinya menjadikan amal itu berkualitas itu dalam segala hal. Makanya kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Kalau kamu dalam berperang kamu membunuh, ya bunuh dengan cara yang baik dalam peperangan itu. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang terbaik. Apa contoh penyembelih dan cara yang terbaik? Disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, ya. Kemudian menyamankan sembelihannya. Itu contoh al-ihsan dalam menyembelih. Maka dalam ibadah pun semua kegiatan kita harus kita maksimalkan. Salat yang harus dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Allah memuji kaum mukminin itu bukan yang mendirikan salat, tapi yang salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang apa? Yang salat mereka itu khusyuk. Jadi bukan sekedar salat. Khusyuk nilai plus. Orang yang salat itu banyak, kaum muslimin, tapi yang khusyuk berapa? Jadi sungguh-sungguh dalam ibadah. Niat korban. Makanya disuruh cari yang bagus binatang korban itu.
Jangan aduh, ya mikir-mikir. Beda hanya 100.000 mikir, naudzubillah. Iya. Padahal jaraknya mungkin tambah 100.000 rupiah. Tapi masih mikir. Ambil yang agak kecil. Padahal tambah 100 dapat yang besar, mikir. Padahal punya duit loh ini, bukan punya duit. Ya. Punya duit. Jadi poin yang berikutnya adalah tadi, yaitu hendaklah dalam beribadah itu sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Ya. Cari yang terbaik. Sholat malam itu luar biasa. Menunjukkan kesungguhan sholat malam diantaranya. Makanya Allah memuji orang-orang sholat di malam hari. Karena di malam hari saat manusia tidur. Tapi dia bangun. Dia korbankan tidurnya hanya karena Allah. Makanya kualitas ibadahnya beda. Ya. Dengan yang lainnya. Nah, ini contoh. Kemudian yang berikutnya. Hendaklah kita ini selalu berdoa pada Allah Ta'ala. Ya, agar amal kita diterima oleh Allah SWT. Karena amal ini penting. Dan kita ini tidak tahu amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Ada seorang tabi'in. Ya. Nama Yunus bin Abad. Ya. Dia ini seorang tabi'in menunjukkan tawaduknya. Dia mengatakan, aku mengetahui 100 sifat-sifat kebaikan. Aku mengetahui 100 sifat kebaikan. Tapi aku melihat sifat kebaikan itu tidak ada satu pun dalam diriku. Ini tawaduknya mereka. Ya. Artinya kita ini tidak boleh tergiur dari amal kita. Kalau kita sudah berupaya, selalu tetap minta pada Allah agar Allah menerimanya. Agar Allah selalu memberi taufik pada kita. Doa ini sangat penting, doa itu. Ya. Minta pada Allah Ta'ala. Allah banyak memberikan jalan keluar. Yaitu dengan doa. Maka mohon pada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Dan ini telah diajarkan oleh dua kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau membangun Ka'bah dengan putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Wa Ismail. Apa kata mereka ketika mereka membangun Ka'bah itu? Rabbana taqabbal minna. Proyek dari Allah. Ini perintah Allah membangun Ka'bah itu. Allah perintahkan. Amalnya demikian agungnya. Bangun rumah Allah pertama di muka bumi ini. Ya. Begitupun masih minta pada Allah. Ya Allah, terimalah dari kami. Itu Nabi Ibrahim. Nah sekarang Masya Allah. Ada orang-orang subhanallah. Seakan-akan semua amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sombong dan angkuh. Banggakan diri. Berbuat sesuatu diceritakan pada manusia. Aku telah berbuat. Subhanallah. Ini yang tertipu namanya. Tergiur dengan amalnya. Ya. Harus tetap berharap. Kekasih Allah kedua yang minta agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari berdoa minta pada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta agar amal diterima. Apalagi kita manusia biasa. Ya. Ibadah kadang-kadang tidak karu-karuan. Sibuk dengan dunia. Tidak konsentrasi dalam ibadah. Cepat-cepatan. Lalu itu ada pada kita. Tidak bisa dipungkiri. Maka harus lebih berharap. Dan kita memperbaiki amal-amal ibadah kita. Yang terakhir penutup. Yaitu. Agar amal kita berkualitas. Hendaklah satu amal ibadah itu. Walaupun sedikit. Tapi kita istiqomah dalam amal itu. Karena pernah Aisyah berkata bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu, yaitu amal yang terus dilakukan, walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit. Maka istiqomahlah. Kalau kita punya satu amal,
ya, yang kita walaupun kecil amal itu istiqomah terus amal itu. Insyaallah dia akan menjadi amal yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira tidak ada tanya jawab ya, dan saya cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.